yang di-sharingkan itu jujur dari lubuk hatinya. Saya merasa malu kalau dibilang sebagai ayah yang baik, tapi memang benar-benar baik ya. Setia. Ya, ini kisah nyata ya, yang Ibu tuliskan di dalam sharingnya barusan. Mungkin tadi Ibu sempat menyebutkan ya, ketika kami mengalami insiden, saya mau meng-highlight di situ ya. Itu kejadiannya tahun pertama saya mendapatkan kesempatan bekerja di Sumatera. Kebetulan memang mohon maaf, bukan bermaksud untuk menyombongkan, fasilitas yang saya dapatkan memang cukup besar ya. Tapi dengan kejadiannya itu proses kami cuti Natal. Saya baru diterima di bulan September, Desember kami sudah mendapat fasilitas cuti ke Pontianak. Pulang dari Pontianak ke Pangkalan Bun, dari Pangkalan Bun ke Tawaringin ke Manis Mata. Di situ kejadiannya. Saya merenungkan bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya itu Tuhan mencubit saya melalui sebuah peristiwa di mana Tuhan mau mengatakan, Yobi, kamu mesti hati-hati. Seandainya aku mau, saat itu kamu sudah habis. Itu yang menjadi perenungan saya waktu itu. Nah, oleh karena itu, kalau tadi Ipung bilang, kalau ada kesempatan saya mengajak Ipung dan anak-anak, salah satunya adalah saya ingin, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Harus aku perbuat. Aku ingin mengikuti sebuah kegiatan di luar kota. Saya sama lah dengan laki-laki yang lain ya, kalau jujur ya, dengan ayah yang lain ya. Tidak baik-baik 100% ya. Masa muda juga pernah nakal ya. Awal pernikahan kami juga ya tidak baik-baik saja ya. Tetapi dengan peristiwa itu, sekali lagi saya katakan kepada Tuhan, bantu aku. Dan oleh karena itu saya mengungkapkannya, memanifestasikan ya, berkat Tuhan itu melalui tindak tanduk saya kepada Ibu dan anak-anak ya. Dan oleh karena itu setiap ada kesempatan saya ajak mereka supaya mereka bisa mengalami apa yang saya alami juga, terutama kenangan-kenangan juga ya, di masa kecil anak-anak dan sampai kepada hari ini juga. Saya dengan ME ini, Bu Regina ya, mungkin Bu Regina tuh gak nyangka kalau saya bisa jadi tim. Saya orang yang paling bandel Pak Sumirat, Bu Ani ya, Bapak Ibu ya. Karena saya orientednya tuh money, duit gitu, ya. Saat saya masih kerjain ngapain ikut ME, ngabis-ngabisin waktu gitu ya. Habis-habisin waktu dengar orang ngomong, dengar orang cerita-cerita begitu. Bu Regina 2-3 kali datang ke rumah nggak saya gubris. Tapi Roh Kudus bekerja, hari terakhir dia datang dan surat cerita. Hujan-hujan. Ipung sudah bilang kalau ada Bu Regina sama Pak Petrus mau datang lagi. Saya bilang ngapain tuh? Orang tua dulu mau datang ngapain? Akhirnya hujan-hujan itu saya intip dari jendela, dari tirai. Ya ampun, saya pakai sepeda motor lagi hujan-hujan ya. Saya lihat celana Pak Petrus digulungnya tinggi-tinggi. Saya terenyuh, akhirnya saya keluar. Tuhan, saya hands up. Saya angkat tangan. Oke, saya mau ikut. Tetapi saya ikut juga saya tidak sebelumnya hadir di pertemuan 3 hari itu. Fisik saya ada, tapi otak saya tuh, pikiran saya, jiwa saya tuh melayang-layang. Rasa-rasanya sedikit sekali yang saya dapat ngomong. Tapi ketika saat ini, hari ini, jam ini, Bapak Ibu menyaksikan saya berdiri di sini, menjadi tim, menjadi pemateri di sini, ini karya Roh Kudus yang luar biasa. Saya dengan Bu Ibu kadang-kadang saya menangis. Tuhan itu luar biasa ya, mau pakai kita ya. Kita begitu menjauh, tapi kalau Tuhan mau tangkap kita, nggak usah bergerak lagi. Banyak peristiwa yang saya bisa sharingkan di sini, tetapi waktu kita terbatas, lain waktu saja ya.
Tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan mau pakai kita, ya. Dan bila kita mau menyerahkan diri, kita memang banyak kurangnya. Kita memang manusia yang lemah, ya. Tapi Tuhan memampukan dan menyempurnakan kekurangan dan kelemahan kita. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini juga hal yang sama, ya. Begitu banyak merasakan bagaimana Tuhan terlibat dan turut campur di dalam keluarga kita, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ya, jangan sesekali keluar dari komunitas. Banyak hal yang kita melalui sharing Pak Sutri, kita bisa saling menentukan, kita saling menguatkan satu dengan lain. Baik, Romo, persilakan untuk melanjutkan. Ya, para Pak Sutri yang terkasih, kenangan perkawinan juga mengantar kita akan kenangan Tuhan. Paus Fransiskus mengungkapkan bahwa kenangan adalah bagian mendasar dari iman kita. Karena kenangan itu membuat kita tinggal dalam kasih dan sadar sepenuhnya, tidak pernah melupakan siapa yang mencintai kita dan siapa yang kita cintai. Paus juga mengungkapkan bahwa kita ini mudah sekali membalik halaman, mencari sesuatu yang baru karena tidak mampu terikat dengan kenangan. Melupakan kenangan dan hidup sesaat membuat kita tinggal dalam hidup di permukaan, dangkal, hidup kita mendangkal, tanpa visi yang lebih luas yang mengingatkan kita siapa sebenarnya kita dan kemana kita mau pergi. Dengan demikian hidup kita tumbuh secara terpisah dan berkabut. Sehingga ya hidup kita tidak jelas. Dengan kenangan akan relasi kasih perkawinan, kita pun semakin disadarkan akan makna Ekaristi sebagai sebuah kenangan akan cinta Tuhan. Pada saat Ekaristi, kita mengenalkan kasih Yesus yang memberikan diri secara utuh dan total serta tuntas. Makan tubuh dan darahnya adalah menerima hidup dan pemberian cinta kasih Kristus sendiri. Ekaristi bukan hanya mengenang peristiwa yang telah berlalu, tetapi menghidupkan cinta Tuhan yang sekarang ini tetap dan terus memberikan hidupnya untuk kita. Para pastor yang terkasih, mari kita belajar dari apa yang dituliskan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pasutri yang terkasih, membangun kenangan itu suatu keputusan. Keputusan untuk meninggalkan segala kesibukan, aktivitas, checklist pekerjaan, dan segala agenda kita. Setiap pribadi mempunyai pengalaman indah yang dapat dan layak untuk dibagikan satu sama lain. Dan hanya pengalaman indah seperti yang diungkapkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita sungguh diharapkan berpusat pada pengalaman-pengalaman yang positif. Kita menyebut saat membangun kenangan itu sebagai date night. Yang kita date night itu berarti kita meluangkan waktu untuk mengenang kembali, menghadirkan kembali pengalaman-pengalaman indah kita. Apa yang perlu kita buat? Satu, carilah tempat yang istimewa atau tempat kenangan yang mengingatkan Anda pada masa khusus perkawinan Anda. Misalnya tadi pacarannya di rumah makan Padang atau di alun-alun Kapuas, datang di situ untuk menghadirkan kembali kenangannya, ya. Lalu ada beberapa pertanyaan yang dapat didialogkan bersama. Jadi ketika datang ke tempat itu bukan hanya datang, tapi cobalah untuk berdialog, ya. Apa yang membuat kamu tertarik padaku? Ingat pada waktu. Apa yang kau hargai dalam diriku dan aku hargai dalam dirimu? Kenangan apa yang menarik pada pesta perkawinan kita? Apakah masih ingat pesta perkawinan atau hanya lewat begitu saja? Apa hadiah terindah yang kuterima darimu? Apa yang menjadi kegembiraan pada tahun-tahun ini dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan ini dibuat mengalir sebagai suatu pembicaraan yang hidup. Jadi datang ke tempat-tempat spesial, tempat-tempat kenangan, lalu kita mulai mendialogkan lagi untuk menghadirkan kenangan-kenangan dan apa yang kita alami pada waktu itu. Yang nomor 2, belajar untuk rileks dan tenang. Dalam rasa tenang dan rileks ini kita berbicara mengenai apa yang membahagiakan dalam relasi kita sekarang ini. Apa yang aku kenal lebih darimu. Apa yang membuat aku semakin merasakan kegembiraan dalam perkawinan kita sekarang dan lain sebagainya. Jawaban pertanyaan ini adalah jawaban yang positif, yang memberi semangat dan meneguhkan. Yang ketiga, membuat date night mini di rumah. Artinya tidak harus pergi ke tempat-tempat itu ya kalau nggak sempat, tetapi di rumah pun bisa kita menghadirkan pengalaman itu, ya. Saya pas duduk tiba-tiba kita mengingat pengalaman-pengalaman lucu, ya, yang dialami berdua misalnya pada waktu perkawinan atau pada saat-saat yang indah, atau ketika melihat album foto atau video atau masak bersama atau mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah bagi kalian, atau ya terkait dengan anak-anak. Jadi kisah-kisah yang lucu. Ini date night mini di rumah. Jadi ada date night yang khusus kita sediakan waktu untuk mengunjungi tempat-tempat spesial kita, tapi kita juga bisa mengadakan di rumah, menyediakan waktu untuk mengadakan date night. Berapa sering kita harus melakukan date night ini? Sering. Ya, paling seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Setiap malam. Itu tergantung kepada kita, ya, tergantung kepada kita. Tergantung dari makna yang kita temukan dalam date night ini. Jadi kita bisa mengusahakannya, menciptakan itu, tapi juga bisa mengalir sebenarnya dalam pengalaman kita. Cara istimewa date night ini dapat diambil dalam ada pesta perkawinan atau ketika masa libur. Kuncinya adalah bukan explore tapi go deeper. Bukan mencari hal yang baru, tetapi mencoba untuk lebih mendalam. Itu kuncinya. Jadi bukan hanya mengenang, tetapi masuk lebih dalam kepada pengalaman dan perasaan-perasaan yang muncul. Itu. Jadi sekali lagi berapa sering itu tergantung kepada kita. Tetapi semakin sering kita menghadirkan kembali, semakin kita juga relasi kita juga akan semakin baik.
Tadi dibandingkan dengan Ekaristi. Kita Ekaristi itu menghadirkan pengalaman cinta Tuhan. Kita Ekaristinya seberapa sering? Setiap hari. Setiap hari, semakin sering kita menghadirkan pengalaman cinta Tuhan, ya semakin kita merasakan kasih Tuhan. Baik, saya silakan. Baik, terima kasih Romo sudah membawa kita ke pesan-pesan dari Alkitab, ya, dan berkat pada kita semua. Berikut adalah giliran kita untuk sharing Pak Sutri. Hanya karena waktu kita ini terbatas, ya, sebenarnya ini masuk ke fase tripas, artinya tiga pasang itu kita sharing, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, lalu kita dialogkan dan diskusikan di situ. Hanya karena waktunya ini terbatas, ya, kami mungkin mengharapkan Bapak Ibu dan Pak Sutri semuanya di sini untuk bisa membawa refleksi dan perenungan ini ke rumahnya masing-masing. Nanti didiskusikan, direfleksikan di tempatnya masing-masing, ya. Ya, ya, karena waktu kita sebenarnya masih ada, ya, kita masih ada kurang lebih 10 atau 15 menit, ya. Baik, kita coba lakukan ini, ya. Jadi dialog dulu dengan pasangan, ya. Setelah itu dibagi tiga pasangan. Ya. Tripas. Tiga ini bisa ke sana, nanti